Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di bagian pinggir Jalan Lingkar Utara Kota Bekasi, ini ada barang-barang bekas bongkaran dari bangunan-bangunan liar yang ada ke arah pinggir kali. Hanya satu bangunan tadi yang di bagian ujung belum dibongkar karena ada surat-surat ya, dan proses pembongkaran dipimpin langsung oleh Pak Wali Kota. Awas, 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 awas. Tuh, airnya jadi bening, bersih. Boleh, dagang di Bekasi boleh, nggak ada yang larang. Tapi harus ikut aturannya. Bukan nempel seenaknya aja. Udah diusirin, Pak. Nah, sekarang besok nggak hanya diusir, diambil barangnya. Dia nggak jualan. Ya. Nah ini kenapa nih? Nah ini ada suratnya, Pak. Itu yang saya bingung. Ada suratnya? Ada suratnya. Sertifikat lagi, Pak. Baik, untuk kali yang berada di depan Metropolitan Park ya, sebuah gedung yang memang diperuntukkan bagi hunian vertikal, di sini sudah jauh lebih bersih dibandingkan dengan sebelumnya karena sudah dilakukan pengerukan dan juga mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan sedimentasi yang ada dalam kali. Sebelum kita melihat ke daerah sana, untuk area yang kita lewati saat ini ya, kembali ke penataan kabel udara di Jalan Lingkar Utara ini, kabel-kabel udaranya berjuntai di antara tiang ke tiang, bahkan sampai ke atap warga ataupun toko-toko yang ada di samping. Nah, di setiap tiang pun itu banyak kabel-kabel yang masih digulung, dan satu tiang mungkin ada puluhan kabel yang berjuntai dan menggantung di sana. Untuk area yang di tengah ini ada kali ya. Kali ini sebenarnya adalah kali yang juga merupakan kali utama untuk mengalirkan air dari arah barat ya. Mungkin ini bagian dari saluran irigasi karena daerah ini tadinya adalah daerah persawahan dan juga daerah pertanian. Nanti kita akan lihat di Google secara lebih jelas area di Lingkar Utara Kota Bekasi. Ini masih masuk Kota Bekasi dan merupakan bagian dari Bekasi Utara ataupun Kecamatan Bekasi Utara. Nah, ini kabel-kabel udaranya di antara tiang ke tiang di bawah tiang listrik. Sesuai dengan program Pak Gubernur Jawa Barat untuk melakukan penataan kabel udara, maka dalam 5 tahun mudah-mudahan Kota Bekasi juga ikut ya melakukan relokasi untuk kabel-kabel udara ke dalam tanah, membuat salurannya terlebih dahulu, lalu memindahkannya sehingga kabel-kabel tidak lagi menjuntai dan bertumpuk ya seperti ini, karena akan membahayakan bagi area di sekitarnya. Untuk kabel yang menjuntai ke bawah yang barusan kita lihat atau di depan itu, kalau misalnya sampai ke 1,5 meter ataupun 1 meter, tentu akan berbahaya bagi kendaraan-kendaraan yang melewatinya, termasuk yang pernah kejadian itu adalah motor ya. Sedangkan untuk truk, kalau menabrak kabel berarti kabelnya akan putus, komunikasi juga putus. Baik, kita pindah ke sisi selatan dari Jalan Lingkar Utara Kota Bekasi. Tampak di bagian tengah ini ada turap. Nah, turap ini merupakan dinding beton untuk saluran air yang ada di sisi tengah, dan tadinya malah Jalan Lingkar Utara ini hanya satu jalur saja, yaitu di sisi kanan. Kemudian muncullah jalan yang kita lewati saat ini. Di depan nampaknya adalah gedung institusi pendidikan, dan area di pinggir jalan ke arah gedung tersebut ya yang warna hijau itu ada saluran air juga, namun benar-benar tidak berfungsi yang kita lihat karena penuh dengan semak belukar dan juga sedimentasi. Ini sudah menjadi program yang dicanangkan serta akan dieksekusi oleh jajaran pemerintahan Kota Bekasi ya, untuk dapat dibersihkan karena aliran air itu memang harus dikembalikan agar lancar, termasuk yang di sisi tengah. Nah, di sisi tengah jalan pemisah antara sisi selatan dan sisi utara dari Lingkar Utara Kota Bekasi ini, di bagian tengah itu juga dangkal dan juga kita lihat banyak tumbuh-tumbuhan di dalamnya. Baik, kita sudah sampai ke area rumah yang ada di bagian ujung dan beberapa bangunan ke perempatan yang ada. Nah, rumah ini adalah ataupun toko ini adalah bagian paling ujung yang dibongkar oleh
pemerintah Kota Bekasi kemarin ya, beberapa hari lalu, untuk dilakukan penataan kawasan. Seperti yang kita bisa lihat di sini, area di depan Metropolitan Park menjadi jauh lebih terang, lebih rapi dibandingkan dengan sebelumnya. Dan panjang dari kali ya yang dilakukan pengerukan di sini adalah 100 meter. Kalinya pun sudah memiliki air yang cukup bersih dan mungkin bisa sedikit mengalir. Ini kapan nih mau dibersihinnya nih? Ini habis dari sana, Pak. Hah? Habis dari sana. Habis dari sana ini? Iya, Pak. Ini kemarin baru berapa bulan yang lalu ya? Kita ini ya. Ini belum ada 2 bulan, Pak. Ya. Belum. Makanya pokoknya khusus satu beko Eskavator, ya. eskavator untuk utara. Ya. Dah selesai beresin sampai sehabis-habisnya lah. Sampai puas makainya. Siap. Ya. Baru belum ada 2 bulan. Udah itu. Ya sampean pindah lah. Oh, sudah ditungguin. Iya, Pak. Ayo geser, Pak. Geser. Ya, jadi kalau mau jualan yang tertib, yang di tempat yang benar, masa di jalan. Iya, Pak. Ya, silakan dipindahin. Iya, Pak. Ya. Geser. Dekat-dekat pasar. Tanya berapa kali kan? Iya, tuh. Hah? Nggak inget tuh berapa kali. Besok akan ditahan sama Pak Lurah motornya. Ya. Ya. Jangan salahin. Ya, kalau kamu dia anterin nggak beres-beres. Nah, ya. Ya. Pak Wali Kota akan melihat Tuh, lihat tuh. kalinya. Sedimentasinya tuh. Pak, ini kalau lancar, fit banjir sama asri belakang. Oke, jadi kali yang di bagian tengah itu harusnya adalah kali yang mengalirkan air cukup lancar. Nanti kita akan lihat di mapnya Google dari tahun-tahun 2015. Bahkan nanti di Google Earth tahun 2003 kita akan lihat area ini seperti apa. Kita akan lihat kali yang ada di depan sini di perempatan ya. Kali ini memiliki air yang lebih tinggi dan area di kedua sisinya bersih ya, maksudnya lebih terang. Nah, saat ini kan benar-benar tertutup oleh tumbuh-tumbuhan, semak-semak liar yang tidak terawat seperti itu. Baik, bangunan-bangunan yang dibongkar seperti yang kita bisa lihat di sini adalah bangunan tambal ban, kemudian ada tempat makan, warung makan, lalu ada tempat menjual alat-alat untuk motor ya, pakaian, helm dan lainnya para pengendara motor. Lalu ada penjual buah serta penjual makanan. Nah, untuk ke arah Metropolitan Park ini hanya berupa tumbuhan-tumbuhan liar yang ada di pinggir kali. Jadi mungkin benar-benar tidak begitu terawat area ini, dan area yang di bagian dalam kali itu penuh dengan sedimentasi ataupun lumpur-lumpur yang sudah lama tidak dibersihkan, dan akhirnya tumbuhlah rumput serta aliran airnya hanya ada di sisi tengah. Ini di tahun 2025 ya, bulan Maret, berarti kurang lebih 2 bulan lalu. Area-area yang di pinggir biasanya dipakai oleh kendaraan-kendaraan mungkin roda 2, roda 4 yang berdagang. Kemudian ini Metropolitan Park sampai hari ini mungkin tadi kita lihat juga pagarnya masih ditutup ya. Setelah Metropolitan Park ini juga banyak bangunan-bangunan liar yang ada ke arah pinggir kali. Itu adalah bangunan-bangunan semi permanen ya. Ada yang bagian bawahnya di semen, kemudian bagian dinding itu menggunakan kayu atau tidak menggunakan dinding, serta atap terpal dan juga atap asbes. Nah, kita menyeberang lagi ke arah depan komplek perumahan yang ada di sini. Ada sate kambing ya, ke arah pinggir kali dan juga cucian motor. Nah, ini sebenarnya area yang termasuk lahan-lahan yang tidak boleh dipakai atau digunakan untuk kepentingan lain. Karena lahan ini adalah lahan area terbuka hijau yang seharusnya merupakan tempat bagi tanaman-tanaman. Nah, sesuai dengan petunjuk Pak Wali Kota tadi, bagi masyarakat yang berdagang agar berdaganglah di tempat yang sesuai ya. Jadi bukan di area yang tidak diperbolehkan ini. Jadi berdagang bisa di pasar atau di lokasi-lokasi lain yang sudah ditentukan untuk berdagang. Kita akan lihat ya, Jalan Lingkar Utara ini sebenarnya
Kan ada 2 jalur ya, sedangkan di tahun 2015 sebenarnya jalannya hanya ada 1 jalur saja dan itu baru dibeton nih. Nah, bagaimanakah kondisi dari jalan ini? Dapat kita lihat untuk yang ke arah pinggir kali sama ya, di depan Golden City di 2015 itu dipakai untuk para mungkin pedagang tanaman hias ya, kalau kita perhatikan di sini. 2013 ternyata juga ada image-nya, jalannya hanya 1, kemudian di seberang ke arah komplek Golden City tadi. Oh, namanya adalah awalnya ya Villa Indah Permai. Jadi mungkin belum ada Golden City yang kita bisa lihat di 2015. Dan di belokan itu banyak juga bangunan-bangunan yang memanfaatkan lahan-lahan pinggir jalan untuk berjualan, termasuk yang di sisi kanan ya. Ini di tahun 2015 kan berubah menjadi area terbuka hijau seperti ini, walaupun dipergunakan oleh pedagang mungkin tanaman hias ya. Nah, ini rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang ada di atas lahan-lahan pinggir jalan yang dimanfaatkan oleh warga. Kemudian 2015 muncullah Golden City namanya ya. Yang ini. 2016 di Golden City ini sedikit kita lihat ada bangunan baru yang muncul, ternyata 2017 itu adalah gedung yang dipakai oleh KFC. Sama 2018 makin rapi areanya, namun kabel udara bermunculan dan makin banyak ya. Nah, ini tidak ada kabel udara nih di 2022. Kemudian muncul lagi nampaknya kabel udara setelahnya. Baik, kita mundur ke 2013 tahunnya, kemudian kita akan susuri jalan. Kurang lebih hanya ada 1 jalur saja, di kedua sisinya terdapat bangunan-bangunan ya. Nah, yang di kanan ini harusnya bangunan yang dibongkar, akhirnya menjadi area terbuka hijau dan akses jalan untuk sisi selatan dari lingkar utara. Bagian dari sisi selatannya. Kurang lebih seperti ini. Kabel udara di 2013 ada ya, namun kita lihat jumlahnya mungkin sekitar 10-an sampai 15. Nah, ini tadi di titik temu antara Jalan Lingkar Utara dengan komplek perumahan yang ada ya, dan yang kita lihat di sini sudah ada saluran airnya, kemudian di antara saluran air dan jalan itu ada bangunan. Itu dibongkar akhirnya menjadi Jalan Lingkar Utara tapi bagian selatan ya. Tadinya seperti ini di 2015 awal-awal, 2013 masih banyak toko-toko ataupun bangunan-bangunan yang dipergunakan masyarakat ya untuk berjualan. Ini di 2015, area di depan Metropolitan Park ya, di sini di seberangnya ya, kosong. Jadi area ini adalah area ataupun lahan yang tidak boleh dipergunakan untuk beraktivitas karena bagian dari pinggir jalan ke arah sungai ataupun kali yang ada. Itu tadi adalah tempat cucian motor ya. Kemudian ini di depan dari Metropolitan Park 2018 kosong juga semuanya, dan ternyata sudah ada sedimentasi di dalam kali. Ini di 2018 ya. Nah, akses jalan 2017 itu sudah ada yang lingkar utara bagian selatannya dan ada kalinya. Kemudian rumah yang tadi diinformasikan tidak dibongkar karena memiliki sertifikat, dan di image ini pun kita lihat di 2017 ya kalinya itu mengecil ke arah rumah tersebut ya. Kemudian mengalir ke arah berbelok nampaknya ke area yang kita lewati saat ini. Kemungkinan ada gorong-gorong yang masuk ke arah kali yang datang dari utara. Baik,
Ini image tahun 2022 ya, dapat kita lihat ditutup awan. Kita mundur lagi, ini di 2021, rumah tersebut sudah ada, kemudian 2020, ini kita bisa lihat sedimentasi yang cukup banyak ya di depan dari Metropolitan Park dengan aliran air sedikit saja. 2018, 2017 rumahnya ada ya di sudut. Nah, 2017 dapat kita lihat ternyata aliran kalinya itu diarahkan ke utara dulu ya, berbelok dan akhirnya menuju ke kali yang ada di pinggir sekolah ya, ataupun di bawah jembatan. Walaupun di bagian tengah juga ada kali ya. Jadi ada dua nih kali yang di tengah yang memisahkan lingkar utara sisi selatan dengan sisi utara. Ini lebih jelas lagi, ini tahun 2014, bahkan belum ada Metropolitan Park di sini, dapat kita lihat ya, areanya masih hijau. Rumah yang tadi punya sertifikat juga sudah ada. 2013 di sini dapat kita lihat selain rumah itu ya, di antara kali yang dari utara dan juga kali yang mengalir di depan Metropolitan Park ya, itu ada rumah-rumah lagi, dan rumah itu juga sudah hilang, sudah dibongkar sepenuhnya. Jalan Kali Abang Tengah lingkar utara yang menuju ke Wisma Asri itu hanya ada di sisi utara ya, ataupun yang jalan aspal. Jalan yang beton itu belum ada. Ini di 2012. Ini masih sama 2012 dengan gambar yang lebih jelas ya. Area Metropolitan Park itu adalah lahan perkebunan. Dan ini kali di bagian tengah yang airnya hilang ya. Karena adanya sedimentasi dan tidak terawat. Ya, mudah-mudahan segera setelah mendapatkan instruksi dari Pak Wali Kota untuk menata kawasan-kawasan pinggir kali, mengembalikan fungsi-fungsi sungai, mengalirkan air tentunya. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini ya, Bekasi sendiri memang sebelumnya adalah lahan-lahan pertanian. Baik itu ada persawahan atau perkebunan yang kita bisa lihat di sini. Yang di bagian kanan ya, yang sudah padat ini adalah kawasan ke arah Wisma Asri. Nah, ini tadi Golden City masih kosong ya. Kemudian di Metropolitan Park area itu hanya perkebunan saja. 2008 ya. 2008 makin kosong dan ternyata kalinya itu cukup lebar di depan Metropolitan Park, dan rumah yang tadi punya sertifikat memang kali itu mengitari rumah tersebut menuju ke arah timur ya, di depan sekolah. Berarti rumah itu adalah bagian dari area pinggir jalan. Nah, ini ke arah Wisma Asri, dan kali yang berbelok-belok yang teman-teman lihat di sini itu adalah Kali Bekasi. Jalan yang menghubungkan Kali Abang Wisma Asri ya ke arah timur itu adalah Jalan Perjuangan, yang saat ini kita juga masih berjuang untuk melewati jalan tersebut karena sering terjadi kepadatan arus lalu lintas. Kita akan tarik ke arah selatan ya, mencari di mana ini Sumarekon ya, perumahan Sumarekon dengan Sumarekon Mall-nya ternyata tidak ada. Yang ada adalah saluran irigasi dari arah Rawatembaga. Kemudian ini adalah Stadion Olahraga Bekasi ya, yang saat ini sudah punya gedung sendiri. Nah, di sini ada flyover di atas rel kereta Sumarekon harusnya ya. Kemudian ke kiri ke arah Keranji, ke kanan Juanda ya, dan ini adalah stasiun Bekasi. Nah, jalan yang ini adalah jalan Pangeran Jayakarta dengan saluran irigasinya yang kemarin juga dibongkar rumah-rumah ataupun bangunan liar yang berada di pinggirnya. Sumarekonnya tidak ada, jadi kita akan lanjut lagi ke sisi utara. Kita lihat untuk kawasan di lingkar utara, di sini juga kalinya kecil ya kalau kita lihat di tahun 2003. Namun karena banyaknya area
persawahan dan perkebunan, nampaknya saluran yang atas itu adalah saluran irigasi. Biasanya seperti itu. Tahun 1985 tidak ada yang bisa lihat, itu mungkin image-nya ya pada zaman segitu teknologi yang dipergunakan untuk mengambil image ataupun area di permukaan bumi, footage ya, kameranya masih belum sebagus dan sedetail sekarang. Baik, demikian yang ada di Jalan Lingkar Utara. Semoga penataan Kota Bekasi berlanjut terus. Yang kita dengar lagi adalah di pinggir Kali Malang yang di dekat Unisma, serta kemarin di Rawatembaga Jalan Kemakmuran juga sudah selesai. Untuk akses menuju ke Simarekon ya dari Lingkar Utara, kita akan menggunakan Prima Harapan Regensi yang ada di sini. Di bagian tengahnya sebenarnya ada kali yang cukup dalam. Ini harusnya cukup baik karena punya kali yang tidak begitu lebar tetapi bersih dan harusnya dapat menampung air lebih banyak. Hanya saja mungkin jalan di Prima Harapan yang kita lihat di sini, yang di sisi kanannya itu banyak lubangnya dan tentu perlu perbaikan. Biasanya komplek-komplek perumahan yang sudah berjalan, maka akses jalannya dan fasilitas umumnya itu diserah terimakan ke pemerintah Kota Bekasi kalau di sini. Semoga juga mendapat perhatian untuk perawatan dan perbaikan jalan yang ada sehingga akses masyarakat menjadi lebih lancar. Ini contoh lubang yang ada di tengah jalan. In 200 meters at the roundabout, take the second exit. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.